Pemirsa, Polda Jawa Barat menggerebek tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Clandestine Laboratory adalah pengungkapan terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang edar, ditemukan juga biang atau bibit cairan sintetis MDMBI Nacha yang sudah dikemas dalam kemasan botol. Tersangka ditangkap di lokasi 2 orang. Perannya memproduksi tembakau sintetis. Sementara 2 pengendali dari produksi narkotika ini masih buron. Modus operandinya dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah permukiman. Nilai barang bukti narkoba yang disita senilai 350 miliar rupiah. Ya, dan kita akan langsung menuju ke Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, ada konferensi pers terkait dengan sindikat penyebaran narkoba ini, pemirsa. Nanti dikeluarkan, rekan-rekan ambil, silakan, untuk gambar, video, kemudian nanti akan keluar baru kita akan ulang. Silakan untuk tersangkanya dari petugas penyidik. Dikit lagi, dikit. Maskernya buka. Ya, lihat ya, ya. Kanan sini, Pak. Kanan sini. Abang. Jajarin. Ya, Polda Jawa Barat menggerebek tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Clandestine Laboratory adalah pengungkapan terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis siap edar, ditemukan juga biang atau bibit cairan sintetis MDMBI Nacha. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya, dan tentunya semua dalam keadaan sehat. Rekan-rekan, pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, Polri beserta jajarannya dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat dan Polres Bogor akan melakukan rilis pada press conference ini terkait dengan pengungkapan. Namun demikian kami perlu sampaikan bahwasannya Polri, Bapak Kapolri menekankan terkait dengan program Astacita. Ada beberapa des yang menjadi leading sektor Polri, seperti tindak pidana narkotika hari ini, narkoba, ya, tindak pidana judi online, termasuk tindak pidana penyelundupan. Tentu ini menjadi perhatian publik. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan program Astacita, tentu ini menjadi bagian penting dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, termasuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Maka dalam hal ini, dalam des khusus untuk penanggulangan pemberantasan tindak pidana narkoba, hadir di tengah-tengah kita di sini ada Bapak Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, kemudian ada Direktur Narkoba, Direktur Tindak Pidana Narkoba Polda Jawa Barat, kemudian ada Kapolres Bogor yang tentunya akan menyampaikan baik secara kronologis oleh Kapolres Bogor dan nanti secara teknis juga akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Polda Jawa Barat dan nanti diawali oleh Direktur Tipid Narkoba Bareskrim Polri. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Direktur Tipid Narkoba Bareskrim, kami persilakan.
Terima kasih Pak Karopemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Baik, untuk pengungkapan Des Narkoba adalah saya sebagai Ketua Gakum dan TPPU. Alhamdulillah di awal tahun ini Polda Jabar, yaitu Polres Kabupaten Bogor dan Direktur Reskoba Polda Jabar berhasil mengungkap Kenneth Lab. Ini adalah yang pertama di tahun 2025. Ya, saya cukup apresiasi atas tanggapan ini. Ya, ini pertama, Kenneth Lab pertama di awal tahun, ya, untuk penegakan Des Narkoba. Kita tetap menjalankan Des Narkoba ini sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa poin ke-7 bahwa pemberantasan narkoba adalah harus dijalankan dengan tegas. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah bongkar satu Kenneth Lab. Ya, mudah-mudahan ke depan masih bisa diungkapkan lagi. Ya. Yang berikutnya, pengungkapan ini merupakan keberhasilan dan merupakan sindikasi daripada pengungkapan pada tanggal 2 Juni 2024, ya, di mana saat itu juga diungkap juga pabrik Kenneth Lab atau pabrik narkoba di Malang. Ya, ini adalah nomor yang terbesar di Jawa Barat, yang paling besar di Jawa Barat. Ya, mungkin itu saya. Nanti mungkin secara teknis dari Kapolres yang selaku tuan rumah dan Direktur Res Narkoba Jawa Barat selaku guna fungsi untuk menjelaskan secara detail masalah penanganan kasus ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya oleh Bapak Kapolres Bogor, kami persilakan waktunya. Terima kasih Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Perang terhadap narkoba merupakan harga mati dan tidak dapat dikompromi oleh negara manapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi seperti kesehatan, keamanan sosial, dan ekonomi. Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun penegakan hukum terus gencar dilakukan, kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial merupakan tantangan yang sangat besar dalam pemberantasan narkoba yang turut mengubah pola produksi, yang turut merubah pendistribusian dalam penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan atensi dari Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang di Astacita ke-7 Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Prabowo Subianto, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selanjutnya, ditekankan kembali pada sasaran prioritas keempat program pemerintah Republik Indonesia, yakni pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahwa pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI turut menegaskan kepada seluruh jajaran untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, dari hulu sampai dengan hilir.
pemberantasan narkoba tetap dilakukan tanpa henti, dimulai dari sisi supply dan sampai ke posisi demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat kita lakukan secara komprehensif. Pada hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, sekitar pukul 23.30, Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor Kabupaten berhasil mengungkap clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Laboratorium ini beroperasi di sebuah perumahan di wilayah Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratori terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, kita temukan juga biang cairan sintetis MDMB Inaka yang sudah dikemas ke dalam kemasan botol parfum yang warna hitam sebanyak 125 botol dan siap edar. Jadi itu kalau misalkan rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya. Kemudian tersangka yang kita amankan berjumlah 2 orang. Inisial HP, usia 34 tahun, berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Yang kedua, inisial AA, 23 tahun, yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian kami juga memburu 2 orang dan akan kami terbitkan DPO yang sebagai pengendali dari kegiatan clandestine laboratori yang ada di TKP ini. Total barang bukti yang berhasil disita dari pengungkapan ini yaitu berupa 50 dus yang di dalam masing-masing dus berisi 20 bungkus kemasan tembakau murni dengan berat masing-masing kemasan seberat 1 kg, yang dimana keseluruhan tembakau tersebut sudah dituang di atas terpal seperti yang rekan-rekan lihat tadi, dan sudah dicampur dengan bahan-bahan prekursor dan menghasilkan kurang lebih 1000 kg atau 1 ton jenis tembakau sintetis yang siap edar. Kedua, 125 botol spray ukuran 125 botol spray ukuran 50 ml berisikan cairan MDMB Inaka. Kemudian ada juga 20 buah jerigen berisikan 282 liter cairan MDMB Inaka, 479,6 gram serbuk MDMB Inaka atau biangnya sintetis, 2 alat semprot ukuran 6 liter yang berisikan cairan MDMB Inaka, itu untuk menyemprot di dalam kolam. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah karena faktor ekonomi. Dari keseluruhan barang bukti yang disita, Polri berhasil menyelamatkan sekitar 5 juta jiwa. Barang bukti narkoba yang berhasil disita yaitu 355 miliar rupiah. Jadi 1 gram di luar peredarannya dihargai dengan harga 350.000 rupiah. Untuk DPO yang kami terbitkan, inisialnya adalah B dan E. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa keduanya berperan sebagai pengendali dari para tersangka dalam memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini.
terhadap para tersangka akan dikenakan pasal 113 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar rupiah. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Deks Pemberantasan Narkoba ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan oknum yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, maka akan diproses secara hukum, peradilan pidana, dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja dari Polri dalam pemberantasan narkoba. Karena dukungan dari masyarakat merupakan pendorong dan semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar Anda kepada kami, pihak yang berwajib. Kami memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas, dan ini adalah bukti nyata kami menindak tegas proses pembuatan pabrik narkotika golongan 1, yaitu tembakau sintetis. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres Bogor. Lanjut secara teknis, Pak Direktur Reserse Narkoba akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Karomenmas. Kepada rekan-rekan media, mungkin secara teknis atau secara gambaran sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres terkait dengan kronologis pengungkapan jaringan clandestine terkait dengan tembakau sintetis. Saya tambahkan sedikit rekan-rekan media bahwa di TKP ini adalah proses pembuatan bahan-bahan baku di mana sehingga nanti akan menghasilkan tembakau sintetis. Jadi pada kesempatan ini di depan rekan-rekan media ini terlihat secara teknis ada tembakau asli. Ini tembakau ini belum diapa-apain. Kemudian ada potasium yang hijau, kemudian dicampur dengan zat prekursor lagi nih, MD pinaka. Tuh. Jadi dimasak, dicampur, inilah alat masaknya. Alat masaknya setelah jadi keluar, kemudian didinginkan, disaring, didinginkan setelah berbentuk kerak, baru dicampur dengan alkohol, kemudian lahirlah cairan yang siap untuk diracik atau diaduk dengan menggunakan tembakau tadi. Nah, yang cukup menarik bahwa penemuan kita ini adanya alat atau
bukan alat ya, bahan yang sudah siap pakai yang tidak. Jadi modelnya seperti parfum ya, apa yang disampaikan Bapak Kapolres tadi. Kalau kita mau merokok, tinggal disemprot, biarkan sebentar, kemudian kita tinggal hisap. Ini ada kurang lebih 125 botol. Ya. Nah, pada kesempatan ini juga, 2 tersangka yang kami dapatkan pada saat penggerebekan ini sedang menggunakan sabu. Mereka dalam meracik, membuat dan sebagainya tetap menggunakan sabu. Ya. Kami dapatkan bom dengan sisa-sisa plastik klip yang adanya sisanya. Dan kita lakukan tes urin ternyata positif. Ya, 2 tersangka. Kemudian 2 tersangka lagi, ya, ini masih kami lakukan pengejaran. Karena saat di TKP kami hanya menemukan 2 orang. Nah, terkait dengan ini kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat 4 Barreskrim Polri yang mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Yang seperti yang disampaikan Bapak di TV tadi, bahwa ini merupakan jaringan yang diungkap beliau di daerah Malang, Jawa Timur, dan di daerah Bali. Ya. Jadi rekan-rekan, ini tembakau yang sudah siap, sebenarnya sudah siap mau diedarkan, ya, sudah siap diedarkan. Tinggal berapa, ini baru 3 kali proses ya, 3 kali proses peracikan, penyemprotan. Mereka menyampaikan ini seminggu, ya, seminggu prosesnya. Setelah seminggu selesai, nanti akan dijual lah per. Ya pemirsa, demikian tadi konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan penemuan pabrik narkoba terbesar di Jawa Barat. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta agar tata kelola dan distribusi LPG 3 kg diperbaiki sehingga lebih tepat sasaran. Arahan ini disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Negara Jakarta. Usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden meminta dirinya untuk mempercepat proses perbaikan dalam tata kelola LPG 3 kg. Presiden terus menekankan agar subsidi tepat sasaran dan memastikan masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan mudah. Bahlil menyebut ada oknum yang bermain untuk mengeruk keuntungan dari subsidi yang digelontorkan. Padahal dengan subsidi sebesar 87 triliun rupiah, harga LPG yang dibeli masyarakat seharusnya bisa lebih murah. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian SDM untuk kembali memperbolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat.
Sebelumnya, larangan pengecer untuk penjual LPG 3 kg yang berlaku mulai 1 Februari 2025 mendapat banyak penolakan masyarakat. Untuk itu, Kementerian ESDM membuat aturan agar pengecer yang kini berubah nama menjadi sub pangkalan untuk mendaftar ke aplikasi. Dengan mekanisme ini, pemerintah bisa memantau harga LPG 3 kg agar tidak melampaui harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan sidak ke salah satu pangkalan LPG 3 kg di Pekanbaru Riau. Dalam sidak kali ini, Bahlil menemukan pengecer yang menjual LPG 3 kg di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah. Kedatangan Menteri ESDM ke pangkalan Yusmaniar di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, langsung disambut oleh pemilik pangkalan LPG. Dalam sidaknya, Bahlil mengapresiasi pihak pangkalan yang telah menjual LPG 3 kg sesuai dengan harga yang ditetapkan. Namun tak jauh dari pangkalan tersebut, Bahlil menemukan pengecer yang menjual gas 3 kg dengan harga yang melebihi ketentuan. Bahlil menegaskan pihaknya akan membentuk badan khusus yang akan mengawasi pendistribusian LPG subsidi ke warga. Jual ke rakyat berapa? 22. Alhamdulillah, hari ini saya lihat di pangkalan ini bagus sekali. Harganya 18.000. 18.000 itu rakyat beli langsung di Pekanbaru, di kota ini kan, kota Pekanbaru. Nah, ini yang pemerintah maunya seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah 20.000. Nah, tapi ada temuan di sebelah yang disebut dengan pengencer, saya baru menaikkan sebagai sub pangkalan, itu ternyata dapat LPG-nya bukan dari pangkalan sini. Ini ada terjadi keluruan juga, jadi ada pangkalan lain yang mensuplai ke sana dengan harga 20.000. Dia jualnya ke masyarakat 22.000. Nah, ini yang nggak boleh. Anda kembali bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Komisi 1 DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah kapal patroli dari Jepang. Rapat kerja dilakukan Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto ini membahas mengenai hibah patrol boat dari Jepang. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertahanan menyatakan latar belakang pentingnya untuk menerima tawaran hibah kapal patroli dari Jepang. Menurutnya, penerimaan hibah ini akan memperkuat kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman keamanan maritim. Urgensi daripada alutsista bagi kita itu. Angkatan baru saja menerima pernyataan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menerima hibah patroli, kapal patroli untuk Indonesia sebanyak 2 unit. Ini akan kita pergunakan untuk pengamanan laut dan juga akan diperlengkapi dengan senjata yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Peralatan militer. Dari hasil rapat ini, Komisi 1 DPR memberikan persetujuan terhadap penerimaan hibah patrol boat dari pemerintahan Jepang. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Udara berencana akan merevisi doktrin TNI AU atau Swabuana Paksa untuk menghadapi modernisasi peralatan TNI AU. Hal itu dikatakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Harjono dalam rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 2025 di Mabes AU Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Tony, untuk menghadapi sistem modernisasi pertahanan udara, doktrin Swabuana Paksa akan direvisi dan diselesaikan pada tahun 2025 ini. Doktrin turunan terbaru nanti akan mengakomodasi operasi udara tanpa awak, penggunaan cyber hingga radar. Meski ada perubahan doktrin, Tony mengatakan sejumlah cara latihan TNI AU tidak mengalami perubahan. Ia menekankan perubahan doktrin menekankan pada akomodasi kemampuan pesawat yang dimiliki TNI AU.
jadi swabona paksa. Doktrin Angkatan Udara itu namanya doktrin swabona paksa. Kita sedang merevisi, isinya nanti akan mengakomodir kemampuan pesawat-pesawat yang akan kita miliki, termasuk pesawat Rafael. Nanti di dalamnya juga bagaimana operasi udara menggunakan pesawat tanpa awak, kemudian cyber, kemudian penggunaan radar yang nanti jauh lebih baik dibanding radar yang sekarang, itu akan diwadahi di dalam doktrin itu. Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid membentuk tim khusus untuk menggarap aturan batas usia penggunaan media sosial bagi anak-anak. Hal tersebut disampaikan Mutia usai menghadiri rapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Selasa sore. Mutia mengatakan tim tersebut dibentuk agar regulasi mengenai batas usia pengguna media sosial untuk anak-anak bisa secepatnya rampung. Nantinya, tim khusus tersebut terdiri dari akademisi, tokoh pendidikan, serta lintas kementerian. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital membuat video animasi unik untuk mengkampanyekan program makan bergizi gratis. Inilah video animasi Presiden Prabowo Subianto yang datang membawakan makan bergizi gratis ke sekolah. Selamat pagi anak-anakku. Dalam video berdurasi sekitar 34 detik itu, Presiden Prabowo selain memberikan makan bergizi gratis kepada siswa dan siswi, juga mengajak mereka berdoa bersama sebelum makan. Video ini dibuat untuk mengajak masyarakat mendukung program makan bergizi gratis. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar?